Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu daur sulfur. Tapi sebelum saya menjelaskan apa itu daur sulfur, saya akan menjelaskan apa itu daur biokimia. Jadi daur biokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang berasal dari komponen abiotik yang akan menuju ke komponen biotik dan akan kembali lagi ke komponen abiotik. Nah, daur biokimia ini dibagi menjadi 7. Ada daur fosfor, ada daur air, daur belerang atau yang bisa disebut dengan daur sulfur, daur karbon, daur oksigen, dan daur nitrogen. Sekarang teman-teman, saya akan menjelaskan daur sulfur dan rantai makanan dari daur sulfur. Oke teman-teman, jadi daur sulfur ini dari letusan gunung berapi yang dimana dari letusan itu akan ke SO2, SO4, C2S, CH2, SCH2. Nah, dari gas-gas itu dia akan bercampur dengan air atau awan yang akan menimbulkan hujan. Nah, hujan ini akan menjadi hujan aksam. Nah, hujan ini akan diserap oleh tanah atau oleh akar tumbuhan. Jadi dia tidak bisa langsung diserap oleh tumbuhannya langsung. Jadi harus oleh tanah, kalau tidak oleh akar tumbuhannya. Nah, dari situ akan menjadi yang namanya sulfur. Nah, tanaman ini akan dimakan oleh biosfer dan akan dimakan oleh kanifer. Nah, dari situ sulfur akan ditransfer oleh rantai makanan. Nah, bisa dilihat teman-teman, rantai makanan yang saya ambil itu dari rumput. Nah, rumput ini menjadi produsen. Rumput akan dimakan oleh belalang. Terus belalang itu adalah konsumen 1. Terus belalang dimakan oleh katak, yang dimana katak menjadi konsumen 2. Terus habis itu katak dimakan oleh ular, yang dimana ular menjadi konsumen 3. Terus setelah ular elang akan dimakan oleh elang akan makan ular, yang dimana elang ini berperan sebagai konsumen 4. Nah, setelah itu dari elang ini akan semuanya akan mati dan akan menjadi jamur. Dan jadi jamur ini berperan penting sebagai dekomposternya. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah saya tampilkan pada saat ini. Teman-teman, jadi secara singkatnya, daur sulfur ini dari aktivitas gunung berapi. Nah, dari aktivitas gunung berapi ini dia akan mencampur dengan gas-gas. Gas-gas ini akan bercampur dengan air atau awan yang akan menimbulkan hujan. Nah, hujan ini menghasilkan hujan asam. Nah, hujan asam ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Kalau terkena dengan besi, dia akan menimbulkan korosid, dan bila kalau terkena tumbuhannya akan menjadi kuning. Nah, dari situ akan hujan asam ini akan diserap oleh tanaman. Jadi dia tidak bisa langsung diserap oleh tanah. Jadi harus lewat tanaman dulu. Nah, dari akar-akar itu akan menjadi yang namanya daur sulfur. Dari tumbuhan itu akan menjadi daur sulfur. Nah, sulfur ini akan ditransfer lewat rantai makanan. Kalau tumbuhannya sudah mati dan hewannya sudah mati, dia akan dikomposisikan oleh dekomposter, yaitu bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah. Terus habis itu dia akan ke aerob yang menghasilkan sulfur organisasi yang diserap oleh tumbuhan. Terus ada lagi erup ini menghasilkan sulfur beracun yang terkandung dalam gunung berapi. Sekarang saya akan menjelaskan rantai makanannya. Dari rantai makanan itu ada rumput ke belalang. Terus dari belalang itu akan ke katak, dari katak ke ular ke elang, dan akan jadi jamur. Jadi jamur ini jadi dekomposternya. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih.